Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya, Wempianus Pria. Kita akan mulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dari surat Petrus yang kedua, pasal 1, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu kepada kami sepanjang malam hingga pagi ini. Dan sebelum kami mulai hari ini Tuhan, kami rindu untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Kami rindu untuk belajar tentang kehendak-Mu. Kami rindu untuk mengenal Engkau melalui firman yang akan kami baca pagi ini. Mari Tuhan Engkau menolong kami. Mari Tuhan Engkau memimpin kami. Berikan kami hikmat untuk memahami, untuk mengerti firman yang akan kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pagi ini terambil dari surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Tema firman Tuhan kita pagi ini, tema renungan kita pagi ini adalah mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Kristus, menjadi Kristen bukan semata-mata sebuah status atau identitas yang diperoleh dari organisasi gereja atau mungkin keluarga jika memang kita terlahir sebagai orang Kristen. Menjadi Kristen adalah sebuah panggilan Allah untuk mengikut Kristus. Di dalam Kristen ada persekutuan umat Allah yang disebut gereja. Saudara yang dikasihi Kristus, gereja seperti apa yang sesungguhnya diinginkan Tuhan? Atau persekutuan umat Allah yang seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan? Firman Tuhan pagi ini dalam surat Petrus yang kedua ayat 3 menyatakan kepada kita, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Pengenalan kita akan Dia. Mengenal Allah adalah kerinduan Tuhan bagi gerejanya. Mengenal Allah adalah harapan Tuhan di dalam kehidupan umat percaya. Di dalam pengenalan akan Allah, kita beroleh keselamatan dari Allah. Di dalam pengenalan akan Allah, kita menerima janji-janji Allah yang besar dan mengalami janji-janji di dalam kehidupan kita setiap hari.
Saudara yang dikasihi Kristus, lalu bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana caranya? Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1, dalam 2 Petrus 1 pasal ayat 5 sampai dengan ayat 7 jelas memberitahukan kepada kita bahwa mengenal Allah caranya adalah dengan kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan iman kita. Ada 7 karakter yang dituntut Allah dalam pengenalan akan Allah. Yang pertama, kita mengusahakan untuk menambahkan iman kita dengan kebajikan. Yang kedua, mengusahakan untuk menambahkan iman kita dengan pengetahuan. Mengusahakan untuk menambahkan iman kita dengan penguasaan diri. Mengusahakan untuk menambahkan iman kita dengan ketekunan. Mengusahakan untuk menambahkan iman kita dengan kesalehan. Mengusahakan iman kita dengan kasih kepada saudara. Dan yang terakhir, mengusahakan iman kita untuk menambahkan iman kita dengan kasih kepada semua orang. Itulah 7 standar kebajikan. Itulah 7 standar keberhasilan dalam pengenalan akan Allah. Mengenal Allah adalah tujuan akhir kita menjadi Kristen. Dan mengusahakan untuk menambahkan iman kita dengan 7 karakter yang diharapkan oleh Allah adalah standar dari keberhasilan kita dalam pengenalan akan Allah. Mengusahakan artinya proses yang terus menerus kita usahakan, kita lakukan di dalam hidup kita. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kiranya Allah menolong kita pada hari ini untuk menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Allah dengan 7 karakter yang diharapkan oleh Allah untuk kita usahakan hari lepas hari. Shalom.